Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan adik-adik semuanya? Saya Ridwan Hasan Saputra, Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA. Saya akan menerangkan matematika tanpa angka tingkat lanjut, supaya Bapak Ibu memahami apa manfaat dari matematika tanpa angka. Misalkan begini, ketika kita akan meminjamkan uang 1 juta kepada seseorang dengan aturan main dibayar 100.000 per bulan, kira-kira berapa bulan akan lunas? Jawabannya adalah 10 bulan. Karena apa? 100.000 kali 10. Itu menurut matematika tanpa angka. Tapi kalau kita lihat orangnya jujur atau tidak. Kalau jujur bisa jadi 10 bulan. Tapi kalau tidak jujur bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, atau tidak sama sekali. Nah, untuk mengetahui jujur atau tidak itu matematika tanpa angka. Sehingga dengan kita belajar matematika tanpa angka dan matematika angka, insya Allah kita hidupnya akan jauh lebih baik dan kita bisa menjadi orang sukses. Dan kalau kita lihat, matematika tanpa angka tadi sangat penting. Jelas ya? Nah sekarang, bagaimana cara mempelajari matematika tanpa angka? Mohon perhatian baik-baik, ini dari pengalaman yang saya pahami. Pertama, ajari mereka itu sebelum belajar matematika angka, belajar matematika tanpa angka sejak kecil. Ya, sejak masih bayi. Apa itu? Kita ajarkan ini senyum loh, ini marah loh, gitu loh. Kemudian diajarkan adab, ketemu orang cium tangan, ya, masuk kamar mandi berdoa, makan berdoa, itu aturan-aturan main yang saya sebutkan matematika tanpa angka. Ketika dia sudah terbiasa itu, pola itu, insya Allah matematika tanpa angkanya sudah bagus. Tujuannya apa? Ketika kita mengejarkan matematika angka dan ada aturan mainnya, dia akan mudah untuk ikut. Kemudian setelah adab, ajaklah anak-anak kita tuh berkegiatan, bermain yang positif, ya, dalam kegiatan-kegiatan seperti pramuka, baris berbaris, atau PMR atau organisasi lainnya yang positif, supaya emosinya itu terasah. Emosinya terasah. Sehingga apa? Dalam suatu ujian saja, pengalaman saya, ketika ujian matematika atau lomba matematika, waktunya 2 jam atau 3 jam. Ketika suasananya panas, orang-orang yang kemampuan matematika tanpa angkanya lemah, walaupun dia pintar, banyak yang mengeluh, yang stres, marah-marah, akhirnya tidak konsentrasi dalam mengerjakan soal. Tapi anak-anak yang sudah terlatih matematika tanpa angkanya, dia tetap kuat, tenang, dan mengerjakan soal sampai bagus, sampai selesai. Berikut juga matematika tanpa angka, selain kemampuan emosional, yang namanya aktivitas-aktivitas spiritual, beribadah. Kalau yang beragama Islam misalnya rajin sholat, mengaji, ya, dan kemudian berpuasa, itu meningkatkan spiritual kita, yang meningkatkan kemampuan matematika tanpa angka tersebut. Ketika misalnya mengerjakan soal, ketika dia sudah pusing, nanti dengan berdoa Allah akan memberikan petunjuk dalam bentuk inspirasi atau ilham, sehingga dia bisa mengerjakan soal tersebut. Sehingga orang-orang yang kemampuan matematika tanpa angkanya itu bagus, kemampuan matematikanya pun bagus ketika dia ketemu guru yang bagus. Ada hal juga bonus tambahan. Bagi orang Islam yang beragama Islam, ketika membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu sedang belajar matematika tanpa angka. Karena di situ ada aturan-aturan dan kemampuan juga memprediksi. Sehingga seharusnya nih, orang Islam yang belajar di pesantren, kemampuan matematikanya bagus. Seharusnya. Tapi kenapa pada kenyataannya sekarang banyak orang Islam yang khususnya di pesantren, kemampuan matematikanya tidak bagus? Itu karena tidak menemukan guru yang ahli dalam bidang matematika yang ada di pesantren tersebut. Atau banyak juga pesantren yang mungkin menolak ilmu matematika, sehingga tidak diajarkan matematika dengan baik dan benar. Makanya kalau kita ingin menjadi manusia yang jauh lebih baik, bagi orang yang misalkan di pesantren, pelajarilah matematika dengan guru yang bagus. Atau orang yang di sekolah yang misalkan fokus ke umum di bidang matematika, pelajari Al-Quran.
insya Allah itu akan terjadi keseimbangan yang membuat kemampuan matematika, angka, dan tanpa angkanya bagus. Bagi yang beragama lain, silahkan mempelajari sesuai dengan aturan agamanya masing-masing untuk masalah spiritualnya. Bisa dipahami? Nah, yang ingin saya sampaikan dalam hal tindak lanjut ini adalah untuk kita menjadi pintar matematika, kemampuan matematika tanpa angkanya harus diasah. Dimulai dari adab, ya, adab sejak kecil, ikut aturan main, kemudian berorganisasi, ya, kemudian juga ikuti hal yang sebenarnya spiritual dan ibadah. Terakhir dan jangan lupa berolahraga. Saya ingatkan yang seperti ulang lagi, berolahraga. Dan semua itu diniatkan harus untuk mendapatkan ridho Allah. Karena matematika tanpa angka tertinggi adalah semua tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga Allah mendukung apa yang dilakukan. Bisa dipahami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.